Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan topik 2 tentang merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok 5. Yang pertama, Salsa Retul Jannah. 2. Ayu Nur Fitri. 3. Eliana Rosita. 4. Bagus Kristia Adi. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang pertama, tentang strategi penyusunan perencanaan pembelajaran yang efektif. 2. Strategi penyusunan perencanaan asesmen yang efektif. Yang ketiga, tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Dan terakhir adalah pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Baik, saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan bagaimana strategi penyusunan rancangan perencanaan pembelajaran yang efektif. Strategi penyusunan rancangan perencanaan pembelajaran yang efektif menurut hasil diskusi dari kelompok kami itu ada 8, yaitu pahami tujuan pembelajaran, kenali karakter peserta didik, tulis capaian yang diharapkan, saling berkoordinasi dengan guru yang lain, kemudian memaksimalkan gaya belajar yang berbeda, membuat opsi rencana pembelajaran, membuat waktu khusus untuk bertanya, dan yang terakhir adalah mencari referensi modul ajar. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Strategi penyusunan rancangan perencanaan pembelajaran yang efektif yang pertama yaitu analisis dan pahami capaian pembelajaran. Jadi, pemahaman guru akan capaian pembelajaran menjadi suatu pokok yang penting dalam menyusun rancangan pembelajaran yang efektif. Capaian pembelajaran bisa dikatakan acuan utama bagaimana kita menyusun rancangan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini dikeluarkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 28 HKU 2021. Kemudian yaitu setelah menganalisis capaian pembelajaran, guru harus menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dibuat harus mudah dipahami oleh guru dan peserta didik. Pengomunikasian tujuan pembelajaran kepada peserta didik juga sangat penting agar mereka mengetahui apa yang diharapkan dalam agenda kegiatan yang sedang mereka lakukan. Nah, cara menyusun tujuan pembelajaran ini bisa menggunakan teknik ABCD atau dengan teknik SMART. Nah, selanjutnya yaitu kenali karakter peserta didik dan lingkungannya. Nah, peserta didik yang akan kita ajar pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, baik dari segi minat, profil belajar, ataupun dari segi kesiapan belajar. Kemudian adalah kondisi geografis serta lingkungan di sekolah. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah, adakah media-media yang bisa digunakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu memaksimalkan strategi model pendekatan teknik media yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mengurangi kejenuhan dari peserta didik. Adanya strategi model yang berbeda itu akan membuat variasi pembelajaran juga akan sangat menarik. Selanjutnya yaitu membuat opsi rencana pembelajaran. Hal ini bertujuan sebagai bentuk preventif guru apabila ada kegiatan atau hal di luar rencana, misal ada rapat ataupun ada tugas di sekolah. Nah, rancangan pembelajaran itu bisa dalam bentuk tatap muka, PJJ sinkronus atau PJJ asinkronus. Jadi pada saat guru bisa hadir di kelas, maka beliau akan menggunakan rancangan pembelajaran yang tatap muka. Kemudian apabila tidak bisa hadir di kelas tetapi masih bisa melaksanakan pertemuan, maka rancangan pembelajaran yang digunakan adalah PJJ asinkronus. Nah, apabila dalam keadaan yang tidak bisa melaksanakan pertemuan, guru bisa menggunakan rancangan PJJ asinkronus. Jadi dilaksanakan mandiri oleh peserta didik. Membuat waktu khusus untuk sesi tanya jawab. Guru memberikan jeda kepada peserta didik untuk bertanya dan berpikir tentang apa saja yang belum difahami oleh peserta didik. Nah, dalam hal ini guru ingin mengasah sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan. Kemudian saling koordinasi dengan guru yang lain.
Pengalaman dari guru yang lain bisa dijadikan masukan untuk kita dalam menyusun rencana pembelajaran. Contohnya, bertanya kepada mantan wali kelas atau guru mapel yang lain yang pernah mengajar di kelas tersebut. Nah, pengalaman dari guru ini bisa menjadi acuan kita dalam menyusun rancangan pembelajaran. Kemudian, mencari referensi sebanyak mungkin modul ajar yang dibuat oleh guru mapel lain daerah. Nah, tentu kita sebagai guru perlu memilah sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik kita. Kita boleh mencari referensi modul ajar lain dari guru lain, tetapi kita harus bisa memilah modul ajar mana yang bisa dan sesuai dengan kondisi peserta didik yang ada di lingkungan kita. Kemudian bagaimana cara menyusun rencana asesmen yang efektif? Yakni ada strateginya. Yang pertama yang kita lakukan adalah observasi secara langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud dengan observasi secara langsung adalah kita mengamati siswanya atau peserta didik itu secara langsung. Kemudian yang tidak langsung, kita harus menanyakan kepada lingkungannya atau teman-temannya yang sebaya apabila di dalam peserta didik tersebut mengalami sebuah kasus atau permasalahan. Jadi kita bisa tanya ke teman-temannya atau di luar yang bersangkutan dengan dia itu secara tidak langsung. Kemudian menganalisis sampel kerja yang diperoleh sebelumnya, misalkan kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Bahwasanya kalau misalkan kita punya kasus seperti ini, maka penyelesaiannya seperti apa, saling berdiskusi, menerima kritik dan saran. Kemudian analisa tugas. Dari analisa tugas ini kita bisa mengetahui bahwa asesmen yang sudah kita pernah lakukan itu sudah berhasil apa belum. Jadi dari tugas-tugas tersebut kita bisa mengetahui siswa tersebut apa yang kurang dari asesmen yang pernah kita lakukan itu untuk diperbaiki lagi ke asesmen kedepannya. Yang keempat ada wawancara. Nah, dari wawancara ini kita bisa mengetahui atau menanyai siswa secara langsung dari penilaian atau asesmen yang kita kasih itu kurangnya di mana. Jadi kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Kemudian kita mengkoleksi dari wawancara itu untuk memperbaiki asesmen kita ke depannya. Kemudian menggunakan asesmen dengan 6 skala. 6 skala ini diantaranya misalnya ada baik, kurang baik, sangat baik, memuaskan, seperti itu. Dan kemudian inventory secara informal, artinya kita mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai kalangan, kemudian kita kerucutkan untuk mengambil kesimpulan bahwasanya asesmen yang kita lakukan itu efektif atau baik. Untuk yang selanjutnya adalah apa saja tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif? Tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Kelompok kami mendiskusikan 7 tantangan yang akan ditemui dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Untuk tantangan yang pertama adalah perubahan kurikulum yang begitu cepat, kemudian kurangnya pemahaman dalam menyusun rancangan pembelajaran, tuntutan perkembangan teknologi, institusi harus mampu melindungi peserta didik dari informasi yang negatif, kesulitan dalam memadukan ilmu dalam kegiatan sehari-hari, kemudian keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana, dan terakhir adalah latar belakang peserta didik. Baik, yang pertama adalah perubahan kurikulum yang begitu cepat. Kita ketahui kurikulum yang digunakan di Indonesia itu
berawal dari kurikulum 2004 atau KBK, kemudian berubah menjadi kurikulum KTSP 2006, selanjutnya berubah kembali menjadi kurikulum 2013 atau kita kenal dengan K13, dan kurikulum yang sekarang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka, di mana perubahan kurikulum ini dirasa begitu cepat sehingga kita merasa bahwa baru mempelajari dan membuat perangkat pembelajaran di kurikulum sebelumnya, namun sekarang kita harus menggunakan kurikulum yang baru. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemahaman dalam menyusun rancangan pembelajaran. Ini sangat berhubungan dengan perubahan kurikulum yang begitu cepat tadi, di mana para pendidik ini merasa baru saja mempelajari kurikulum sebelumnya, baru mencoba merancang dan membuat kurikulum perangkat pembelajaran kurikulum sebelumnya, namun sudah harus menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan perkembangan teknologi. Kita ketahui semakin berkembangnya zaman, maka teknologi juga ikut berkembang. Nah, kurikulum Merdeka yang kita gunakan saat ini dalam pembelajaran paradigma baru menuntut peserta didik agar mengikuti perkembangan teknologi. Jadi lebih mengedepankan pada teknologi. Baik, untuk tantangan yang selanjutnya adalah institusi harus mampu melindungi peserta didik dari informasi-informasi negatif. Nah, perkembangan teknologi yang semakin maju tidak menutup kemungkinan semakin banyaknya informasi-informasi negatif yang lebih mudah tersebar. Jadi, sebuah institusi harus mampu melindungi peserta didiknya dari informasi-informasi negatif tersebut. Kemudian, adanya kesulitan dalam memadukan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Kita ketahui tidak semua mata pelajaran yang didapatkan peserta didik itu dapat dipadukan dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, ada mata pelajaran sejarah, ada mata pelajaran matematika, itu juga tidak akan bisa digunakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada juga pembelajaran bahasa Inggris, di mana kita di sini berada di Indonesia, tidak mungkin keseharian mereka menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya ada keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana ini juga meliputi letak geografis sekolah, kemudian yang ada di lingkungan sekolah, serta sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut. Letak geografis sekolah ini dan lingkungan sekolah sangat menentukan sarana dan prasarana yang mungkin dapat dimanfaatkan ketika kita melaksanakan pembelajaran, terutama pada mata pelajaran biologi. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, tidak semua sekolah itu memiliki sarana dan prasarana yang sama, yang memadai sesuai dengan tuntutan kurikulum, sehingga guru harus mampu memanfaatkan lingkungan tempat di mana dia mendidik. Terakhir adalah latar belakang dari peserta didik. Latar belakang peserta didik ini meliputi karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang tentunya masing-masing anak akan berbeda. Kemudian ada kondisi orang tua peserta didik. Ini bisa kita lihat dari bagaimana segi ekonominya, kemudian dari bagaimana orang tua itu mendidik putra-putrinya, dan tentunya bagaimana lingkungan tempat tinggal peserta didik tersebut, di mana dia tinggal bersama kedua orang tuanya, juga akan mempengaruhi karakter dari peserta didik. Baiklah, di sini saya sebagai presentator keempat, nama saya Iriana Rosita. Saya akan menerangkan mengenai siapa saja sih pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif itu. Nah, dalam membuat perencanaan pembelajaran asesmen yang efektif, selain di sini guru sebagai pembuatnya, maka diperlukan beberapa pihak lain yang terkait untuk mendukung proses perencanaannya. Nah, berdasarkan kelompok kami itu dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama ada tenaga kependidikan, yang kedua para ahli, yang ketiga orang tua peserta didik, yang keempat komite sekolah, dan yang kelima pengusaha.
Yang pertama, tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan itu terdiri dari 3 golongan. Dari kepala satuan pendidik, pendidik, dan juga tata usaha. Nah, kepala satuan pendidik itu terdiri dari kepala sekolah dan juga wakabak, yang di sini tugasnya itu sebagai supervisor atau controlling dan juga monitoring selama proses perencanaan pembelajaran yang efektif ini. Kemudian yang kedua ada pendidik yang terdiri atas guru dan instruktur yang fungsinya sebagai pembuat perencanaan pembelajaran dan asesmennya efektif. Kemudian ada juga tata usaha yang terdiri atas administrasi sekolah dan juga pustakawan yang tugasnya sebagai pengelola data hasil dari perencanaan pembelajaran dan asesmennya efektif. Kemudian dari para ahli itu sendiri juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada validator instrumen, yang dimana tugasnya adalah untuk memvalidasi atau menilai hasil dari proses perencanaan pembelajaran dan asesmennya efektif. Kemudian ada juga dari Kementerian Pendidikan. Nah, di sini Kementerian Pendidikan itu sebagai pemberi acuan penetapan dari capaian pembelajaran yang sebelumnya menjadi patokan utama untuk pengembangan perencanaan dan asesmen. Kemudian yang ketiga ada orang tua peserta didik. Nah, dalam hal ini orang tua peserta didik dilibatkan untuk berperan dalam pemberian saran dan masukan terkait kondisi siswa. Karena kan sebelum proses perencanaan itu guru harus mempunyai instrumen angket yang berisikan pernyataan mengenai jenis karakteristik siswa, sehingga nanti akhirnya suatu proses perencanaan yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti itu. Dan yang kita ketahui bahwasanya orang yang paling mengetahui tentang karakter dari peserta didik adalah orang tua pastinya. Kemudian ada komite sekolah. Nah, komite sekolah di sini kan artinya seseorang yang menyalurkan aspirasi orang tua kepada pihak sekolah atau sebagai fasilitator seperti itu. Nah, di sini komite sekolah fungsinya sebagai evaluasi kinerja dan juga penyalur aspirasi orang tua kepada pihak sekolah. Nah, yang terakhir adalah pengusaha. Pengusaha di sini tugasnya sebagai kolaboran penerapan pembelajaran sesuai metode project based learning. Nah, di mana kalau dalam pembelajaran biologi itu salah satunya ada materi tentang praktek. Nah, di mana ketika praktek itu pastinya nanti dihasilkan suatu produk, yang produk itu nanti akan disalurkan kepada masyarakat melalui tata cara yang sudah ada sebelumnya. Nah, tata cara itu sendiri bisa diperoleh informasinya dari sang pengusaha seperti itu. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.